Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik telah diatur dalam pasal 36, 37, dan 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik bertujuan untuk mewujudkan cermin martabat bangsa. Namun, pada era globalisasi saat ini, kesalahan berbahasa di Indonesia masih sering muncul, terutama pada papan iklan ataupun nama-nama pertokoan. Kesalahannya didominasi oleh penggunaan tata bahasa yang tidak benar, tidak menggunakan tata bahasa yang sesuai, dan menerjemahkan istilah asing yang tidak sesuai. Salah satu ketentuan penulisan bahasa Indonesia di tempat umum adalah bahasa yang digunakan di tempat umum seperti pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikut ini beberapa contoh kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Di antaranya yaitu: yang pertama adalah bentuk penulisan kata apotik berlokasikan di sebuah klinik yang merupakan bentuk tidak baku. Penulisan yang tepat adalah kata apotek, A-P-O-T-E-K, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Ejaan Bahasa Indonesia. Kata apotek sendiri dalam KBBI memiliki arti toko tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter serta memperdagangkan barang medis atau disebut sebagai rumah obat. Pada kata yang sama di tempat yang berbeda, yaitu pada spanduk warung kopi bertuliskan warung kopi Wetan Apotik yang bermakna warung kopi timur apotik. Berlokasikan di sebelah timur Apotik Al-Aziziyah dengan menggunakan penulisan apotek yang benar dan baku. Yang ketiga, berlokasikan di toko sepatu dan sandal. Di depan toko terdapat banner yang bertuliskan khusus sepatu atau sendal. Penulisan kata sendal merupakan bentuk tidak baku. Penulisan yang tepat adalah kata sandal, S-A-N-D-A-L, yang sesuai dengan KBBI dan memiliki arti alas kaki terbuat dari kulit, karet, dan lain sebagainya, atau biasa disebut dengan terompah. Yang selanjutnya pada banner yang berlokasikan di tempat penjualan frozen food atau makanan yang dibekukan. Terdapat bentuk singkatan penulisan yaitu K lumpia dan K kebab yang menurut beberapa orang kurang dapat dipahami. Namun sebagian orang juga mengasumsikan bahwa huruf K merupakan kepanjangan dari kata kulit, sehingga membentuk kata kulit lumpia atau kulit kebab yang dapat dipahami dengan mudah dan memiliki makna. Penulisan kata lumpia dengan huruf Y merupakan kata yang tidak baku juga, sehingga bentuk penulisan yang tepat sesuai dengan KBBI adalah lumpia, L-U-M-P-I-A tanpa Y, dan memiliki arti makanan berupa dadar diisi daging, rebung, dan lain sebagainya, lalu digulung. Adapun arti dari kulit pada KBBI yang pertama adalah pemalut paling luar tubuh manusia, binatang, dan lain sebagainya. Yang kedua memiliki arti pemalut biji, buah, kayu, telur, dan sebagainya. Yang ketiga, lapisan yang ada di luar sekali pada konteks bumi, dan beberapa arti lainnya. Adapun kata telepon yang berlokasikan pada instansi sekolah yang penulisannya disingkat dengan hanya bertuliskan TELP yang merupakan bentuk tidak baku. Penulisan kata telepon pada KBBI tidak boleh disingkat pada suatu hal tertentu. Kemudian penulisan pada spanduk warung makan yang bertuliskan Warung Sari Rejo. Kata warung merupakan bentuk tidak baku dan banyak digunakan pada tempat-tempat warung lainnya di area Jawa. Kata yang baku dan sesuai KBBI ialah warung menggunakan huruf U. Arti warung sendiri yaitu tempat menjual makanan, minuman, kelontong, dan lain sebagainya. Bisa juga disebut dengan kedai atau lepau. Selanjutnya, terdapat pada spanduk penjualan mie ayam Mbak Yat. Kata mie, M-I-E,
adalah ejaan lama sebelum adanya padanan baku bahasa Indonesia di dalam KBBI 1988. Ejaan kata mi saat ini yang sesuai dengan KBBI yaitu mi, mi. Selanjutnya, terdapat pada pelang penunjuk arah pada masjid. Pada pelang penunjuk arah ini, terdapat kata di dalam yang tidak diberi spasi. Kata di dalam seharusnya diberi spasi karena penggunaannya sebagai kata depan atau preposisi. Sedangkan kata di yang dipisah apabila digunakan sebagai imbuhan atau prefiks. Selanjutnya terdapat pada spanduk percetakan. Pada spanduk ini terdapat beberapa kesalahan kata. Yang pertama, kata fotokopi, FOTOCOPY. Kata ini merupakan bentuk ejaan yang salah. Ejaan yang benar menurut KBBI adalah fotokopi, FOTOKOPI. Yang kedua, pada kata print dan scan dan juga pada kata banner. Kata print dan scan merupakan bahasa asing yang memiliki arti cetak dan pindai. Sedangkan kata banner memiliki arti yaitu spanduk. Hal ini tidak selaras dengan kata-kata lainnya pada spanduk yang menggunakan bahasa Indonesia, seperti cetak dan juga bisa ditunggu. Beberapa waktu lalu saya pernah memvideo sebuah neon box yang ada pada masjid di dekat rumah saya. Di sana ternyata terdapat kesalahan dalam ejaan bahasa Indonesia, yakni lebih tepatnya pada kata daripada yang dipisah. Dalam KBBI kata daripada itu tidak dipisah. Jadi neon box tersebut memiliki kesalahan, yakni pada perpisahan kata daripada. Selanjutnya saya menemukan sebuah spanduk di sekitar rumah saya, spanduk warkop yang bertuliskan free wifi. Letak kesalahannya adalah penulisan free wifi tersebut bukan secara penulisan kata, namun keselarasan dengan kata-kata sebelumnya yang bisa dibilang adalah bahasa Indonesia, yakni warkop singkatan dari warung kopi. Lalu free wifi tersebut tidak selaras dengan kata sebelumnya karena menggunakan bahasa Inggris. Jadi free wifi tersebut bisa diganti dengan wifi gratis atau mungkin internet gratis, ya tidak seharusnya ditulis secara bahasa Inggris. Selanjutnya ditemukan kesalahan pada spanduk penjualan es teh di sekitar rumah saya. Kesalahannya terdapat pada penulisan kata teh yang menggunakan bahasa Inggris. Hal ini membuat tulisan tersebut atau kalimat tersebut tidak baku karena kan tidak selaras dengan kata-kata sebelumnya yang menggunakan bahasa Indonesia. Seharusnya kata teh yang menggunakan bahasa Inggris tersebut digantikan dengan teh, TEH, yang berbahasa Indonesia. Jadi hasilnya nanti bisa selaras dengan kata-kata sebelumnya yang menghasilkan tulisan es teh jumbo. Kesalahan berbahasa Indonesia lainnya berada di Jalan Basuki Rahmat, tepatnya di depan TKN Pembina Lamongan. Di depan TKN Pembina Lamongan terdapat orang yang berjualan telur gulung. Namun kami menyadari bahwa penulisan kata telur tidaklah tepat. Penulisan yang benar dan baku adalah telur, bukan telur, menggunakan huruf U dan bukan menggunakan huruf O. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, telur artinya adalah satu sel yang terdapat pada wanita yang akan menjadi bakal anak jika dibuahi oleh sperma. Yang kedua adalah benda bercangkang yang mengandung zat hidup bakal anak yang dihasilkan oleh unggas seperti ayam, itik, burung, dan sebagainya. Biasanya dimakan dengan cara direbus, diceplok, didadar, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu benda kecil-kecil bercangkang, biasanya berkelompok, mengandung bakal anak, dihasilkan oleh binatang seperti cicak, buaya, penyu, nyamuk, kutu, dan sebagainya. Yang keempat, berbagai-bagai benda yang bentuknya, rupanya, sifatnya menyerupai telur. Masih di Jalan Basuki Rahmat, Lamongan. Di jalan ini terdapat banyak sekali gedung-gedung pemerintahan, salah satunya adalah Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Lamongan.
Pada bagian depan kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, kami menyadari adanya kesalahan dalam penulisan bahasa Indonesia yang terdapat pada alamat, yaitu nama jalan. Seharusnya penulisan jalan tidak disingkat, sebab dalam kaidah penulisan yang benar menurut EYD atau ejaan yang disempurnakan tidak diperkenankan menyingkat dan harus ditulis secara lengkap. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menuliskan alamat ataupun nama jalan. Yang pertama adalah nama jalan, yang kedua adalah perumahan atau nama tempat jika ada, yang ketiga adalah keterangan RT dan RW, yang keempat adalah nama kelurahan atau desa, yang kelima adalah nama kecamatan, yang keenam adalah nama kota atau kabupaten, yang keenam adalah nama provinsi, yang ketujuh adalah kode pos, dan yang kedelapan adalah negara jika diperlukan. Beralih ke Jalan Suwoko, Lamongan. Di jalan ini kami menemukan sebuah rumah yang sedang dikontrakan. Namun, kami menyadari bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan bahasa Indonesia pada kata dikontrakan. Jika kita ingin menjelaskan sebuah rumah yang disewakan, maka tulisan yang benar adalah dikontrakkan dengan huruf K ganda. Kata dikontrakan dengan K1 memiliki arti yang berbeda karena berasal dari kata kontra, bukan kontrak. Kontra yang diberi imbuhan akan menjadi dikontrakan. Jika merujuk pada disewakan, maka tulisannya disambung, yaitu dikontrakan. Jika merujuk pada tempat, maka dipisah menjadi dikontrakan. Kontrakan di sini berarti tempat yang dikontrak. Dipisah seperti kita menulis kata keterangan seperti tempat, di rumah, di sekolah, dan lain-lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tergantung apa yang ingin disampaikan. Perhatikan kata spesial pada gambar tersebut. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengenai penulisan kata spesial yang benar, yang pertama, ejaan dasar. Spesial merupakan kata dasar yang dieja dengan menggunakan huruf-huruf S, P, E, S, I, A, dan L secara berurutan. Yang kedua, tidak ada perubahan ejaan. Tidak ada perubahan ejaan atau pemendekan dalam KBBI untuk kata spesial. Penulisan lain seperti S, P, E, C, I, A, dan L, yaitu penggunaan bahasa Inggris, atau S, P, E, S, Y, A, dan L, yaitu pemendekan atau variasi ejaan, tidak ditemukan dalam KBBI dan dianggap tidak benar. Jadi penulisan yang benar menurut KBBI untuk kata spesial yaitu S, P, E, S, I, A, dan L tanpa ada perubahan ejaan atau pemendekan. Sedangkan untuk kesalahan kata yang kedua yaitu terdapat pada kata crispy. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penjelasan mengenai penulisan kata crispy yang benar. Yang pertama, menurut ejaan dasar, crispy merupakan kata dasar yang dieja dengan menggunakan huruf-huruf seperti K, R, I, S, P, dan I secara berurutan. Yang kedua, tidak ada perubahan ejaan. Tidak ada perubahan ejaan atau pemendekan dalam KBBI untuk kata crispy. Penulisan lain seperti C, R, I, S, P, dan Y, yaitu penggunaan bahasa Inggris, atau K, R, I, S, P, dan Y, yaitu pemendekan atau variasi ejaan, tidak ditemukan dalam KBBI dan dianggap tidak benar. Jadi penulisan yang benar menurut KBBI pada kata crispy yaitu K, R, I, S, P, dan I tanpa ada perubahan ejaan atau pemendekan.